sebagaimana penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnatu rasulih. Telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasul. Nah, yang pertama sudah kita ungkap secara jelas, mulai dari pengertian sampai dengan kesimpulan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yakni mengenai standar rujukan kita yang kedua, ya, yakni bab sunnah Rasul, ya. Jadi terdiri dari dua kalimat, dua kata. Yang pertama sunnah dan yang kedua adalah Rasul. Nah, apa yang dimaksud dengan sunnah Rasul? Ya, mungkin istilah ini juga sudah cukup sering kita dengar, Bapak Ibu. Ya. Bahkan sederhananya ketika disebutkan sunnah Rasul, selama ini yang tergambar di benak kita apa, Pak? Contohnya lah. Apa kira-kira kalau Pak Sarul dibilang sunnah Rasul, apa yang tergambar? Gimana? Yang dilakukan Rasul, Pak Saripudin? Ucapan Rasul, ibu-ibu? Keseharian Rasul. Ya. Oke, baik ya. Jadi secara umum memang selama ini sunnah Rasul itu digambarkan apapun yang dibuat dan menjadi sebuah kebiasaan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan melihat secara lebih terperinci, ya, apa dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu kalau kita lakukan pendekatan dari segi pengertian, ya, sebagaimana bab Al-Quran yang sudah kita ungkap. Kenapa? Karena bisa jadi istilah ini sudah cukup sering, ya, kita dengar, tapi di dalam memahami dan mendudukkan makna sunnah Rasul itu mungkin kita belum satu persepsi, ya, belum sepakat. Nah, maka oleh karena itu poin yang pertama, ya, sebagaimana biasa kita akan melihat ta'rif, ya, definisi atau pengertian dari istilah sunnah Rasul itu sendiri, ya. Dimana kalau kita tinjau secara kaidah bahasa Arab, Bapak Ibu, istilah sunnah itu asal katanya sanna, ya. Sanna yasinnu sunnatan, ya. Kalau kita buka nanti dalam kamus bahasa Arab, yang mana salah satu makna sunnah itu secara bahasa artinya adalah tabi'atun, ya, yang artinya adalah tabiat atau watak. Jadi ketika dikatakan sunnah, salah satu maknanya adalah tabiat, watak, yakni menggambarkan sebuah sikap yang dimiliki, ya. Nah, kemudian yang kedua, sunnah itu juga bermakna siratun, yang artinya adalah sirah atau perilaku, ya. Makanya juga ada istilah sirah nabawiyah, ya, yang menggambarkan tentang perilaku-perilaku yang dibuat oleh Nabi semasa hidupnya. Ini dia. Nah, kemudian yang ketiga, secara bahasa sunnah itu juga bisa mengandung makna syariatun, yang artinya adalah peraturan atau ketetapan. Jadi menggambarkan sebuah ketentuan yang dibuat. Nah, itu secara bahasa artinya sunnah. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, kalau kita tinjau secara kaidah bahasa, sunnah itu juga bermakna thariqah, ya, atau thariqatun, yang artinya adalah jalan hidup, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, dari kaidah bahasa ini setidaknya ada 4 makna sunnah. Yang pertama dia bisa bermakna watak, yang kedua perilaku, yang ketiga ketetapan, dan yang terakhir adalah jalan hidup. Nah, sedangkan istilah Rasul, ya, itu asal katanya Rosala. Rosala yarsilu rasulan, ya. Artinya adalah utusan atau pesuruh, ya. Atau orang yang mendapatkan suruhan, orang yang disuruh atau ditugaskan. Nah, berarti kalau kita gabung kedua istilah ini, Bapak Ibu, maka yang dikatakan sunnah Rasul itu apa jadinya? Kalau kita combine lah kedua istilah ini, ya berarti sederhananya yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu secara bahasa artinya adalah watak utusan, atau perilaku utusan, atau ketetapan utusan, dan yang terakhir adalah jalan hidup utusan. Ini dia. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang utusan, otomatis kan ada yang mengutus. Nah, siapa yang mengutusnya? Inilah yang Allah nyatakan dalam Quran surah Al-Isra, ya.
surah ke-17 ayat ke-77, yang menjadi salah satu dalil bagi kita untuk memahami apa definisi dan pengertian sunnah Rasul itu dalam pandangan Allah, ya, atau menurut penjelasan Al-Quran. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya Bapak Ibu, ya. Surah ke-17, surah Al-Isra, ya, ayat ke-77. Kalau mau kita cek, ya, ayatnya langsung di dalam Al-Quran, silakan. Atau bisa juga kita perhatikan, ya, yang di depan kita. Ini ayatnya sesuai dengan apa yang sudah termaktub, ya, di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila." Perhatikan bahasanya Bapak Ibu. Allah katakan sebagai sebuah sunnah, yang mana makna sunnah dalam ayat itu diartikan ketetapan. Sebagai sebuah ketetapan, man qad arsalna, terhadap orang yang kami utus, qablaka, sebelum kamu Muhammad, mir rusulina, dari rasul kami, kata Allah. Wala tajidu li sunnatina tahwila, dan kamu tidak akan temukan atau dapati perubahan terhadap sunnah kami itu. Ini sengaja, ya, kita bedakan warnanya Bapak Ibu, warna hijau, supaya kita dapat mendudukkan makna sunnah Rasul itu berdasarkan ayat ini, ya. Jadi yang pertama Allah katakan sunnata man qad arsalna, sebagai sebuah sunnah, sebagai sebuah ketetapan, ya. Kalau kita perhatikan tadi maknanya secara bahasa berarti yang ketiga, syariat, ya. Sebagai sebuah syariat. Kepada siapa? Man qad arsalna, terhadap orang yang kami utus. Terhadap orang yang kami utus berarti siapa itu, Pak? Ya, utusan. Jadi poin yang pertama Allah katakan sunnah Rasul, ya. Jadi yang hijau pertama ini Bapak Ibu, man qad arsalna, orang yang kami utus. Berarti ini menggambarkan sunnah Rasul. Kemudian kita lanjut ayatnya, qablaka mir rusulina, sebelum kamu Muhammad dari rasul-rasul kami, ya. Jadi kalau yang tadi sebelumnya seorang rasul, nah di sini ayat berikutnya Allah katakan banyak rasul, artinya utusan-utusan kami, ya. Berarti itu menggambarkan tentang sunnata rusul, ya. Jadi rusul itu artinya para rasul. Kalau ini seorang rasul. Jadi yang pertama Allah katakan sunnah rasul, dan yang kedua adalah sunnah para rasul, dan yang terakhir li sunnatina, dan kamu tidak akan dapati atau temukan perubahan terhadap sunnah kami. Berarti sunnah siapa yang dimaksud di situ? Ya, ketika dikatakan kami, berarti itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sunnatina itu sama dengan sunnatullah, ya. Perhatikan ayatnya Bapak Ibu, ya. Jadi sunnah Rasul, kemudian sunnah para rasul, kemudian sunnatullah. Nah, di penghujung ayat itu Allah katakan wala tajidu tahwilan, dan kamu tidak akan dapati perubahan terhadap sunnah kami itu. Kalau dikatakan enggak berubah, berarti maksudnya apa itu? Apa kira-kira, Bu? Tidak ada perubahan. Berarti maksudnya apa? Ya berarti tetap atau sama, ya. Kita contohkan misalkan kayak kita di masjid ini, ya. Kita udah pernah ke masjid ini misalkan, ya kan? Kemudian udah lama kita nggak kemari, ya. Akhirnya tahun depan kita punya waktu untuk silaturahim kemari ke sini kembali. Nah, ternyata apa yang kita saksikan, ya, Masjid Nurul Huda di tahun yang lalu tidak ada perubahan di tahun yang ini. Artinya apa? Ya, masih seperti yang dulu, masih tetap, ya. Tidak ada perubahan. Makanya Allah katakan sunnah para rasul, ya. Kemudian sunnah yang dibawa oleh Rasulullah itu merupakan sunnah kami, kata Allah, dan tidak ada perubahan. Jadi kalau bisa kita analogikan, berarti sunnah Rasul dengan sunnah para rasul dengan sunnatullah itu sifatnya gimana? Iya, sama. Jadi kalau kita analogikan begini ya Bapak. Jadi sunnah seorang rasul, ya, konkretnya adalah sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu sebagaimana sunnah para nabi-nabi sebelumnya, dan sunnah para nabi-nabi sebelumnya itu merupakan sunnatullah, ya. Baik, sejauh ini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Gak apa-apa, kita pelan-pelan saja, ya. Yang penting kita mampu menangkap dan memahami maksud ayatnya.
Jadi Allah katakan sebagai sebuah ketetapan terhadap orang yang kami utus. Dan ketetapan itu juga sebagaimana yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Dan ketetapan yang dibawa oleh para rasul sebelumnya itu merupakan ketetapan Allah yang tidak ada perubahan. Jadi artinya apa? Dapat kita ambil sebuah pemahaman yang sederhana bahwa sunnah rasul itu adalah watak, perilaku, ketetapan, serta jalan hidup utusan berdasarkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua para rasul pada prinsip dasarnya membawa ketetapan Allah, Pak. Jadi mereka nggak punya ketetapan sendiri. Makanya Allah katakan, wala tajidu tahwila. Tidak ada perubahan sedikit pun terhadap ketetapan yang dibawa oleh para rasul itu. Bahkan dapat kita hubungkan juga Bapak Ibu ya. Kita perhatikan ayat yang berikutnya. Surah An-Nisa, surah keempat ayat 26. Untuk menegaskan makna atau definisi dari sunnah rasul itu sendiri ya. Nah di sini Allah ungkap istilah sunnah dalam bentuk jamak. Kalimatnya sunan ya. Jadi sunan itu bentuk jamak dari kata sunnah. Baik, dapat ayatnya Bapak Ibu. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu wahai Muhammad dan menunjukimu sunnah dan menunjukimu kepada jalan-jalan hidup orang-orang yang sebelum kamu ya. Kalau dikatakan orang-orang sebelum kamu artinya sebelum Nabi Muhammad, berarti salah satu contohnya siapa itu? Ya, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ya. Jadi istilah sunnah di sini diartikan jalan hidup ya. Makna yang keempat tadi secara bahasa thariqah. Nah, ini dia. Jadi ini dia stressing pointnya. Jadi Allah menunjuki kepada Nabi Muhammad itu sunnahnya para nabi-nabi sebelumnya. Nah maka dari kedua dalil ini baik secara bahasa ya maupun menurut penjelasan Al-Quran tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sunnah Rasul itu adalah watak, perilaku dan jalan hidup utusan berdasarkan sunatullah ya, atau berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dibuat oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang dipikirkan oleh Rasul itu berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Ini kita masih bicara definisi ya. Jadi kan tadi di awal ya kita menyatakan sunnah Rasul itu adalah perilaku Rasul. Nah kalau berdasarkan dalil ini, jadi dia nggak hanya berhenti di Rasulnya saja. Jadi ada kata kuncinya li sunnatina, bahwa apa yang dibuat dan diperlakukan oleh Rasul itu berdasarkan sunnatullah. Itu dikatakan sunnah Rasul, Pak. Ya. Jadi artinya apa nanti ya akan kita lihat ada perbuatan-perbuatan Rasul yang dia bukan sesuatu yang dianggap sunnah Rasul. Nanti mau kita lihat. Nah makanya dari definisi ini berarti apa salah satu contoh sunnah Rasul itu Bapak Ibu? Apa salah satu contohnya? Contoh perilaku yang dibuat Rasul berdasarkan ketetapan Allah. Ya. Kalau kita lihat contohnya ada beberapa. Yang pertama yakni sahadat, ya kan? Sahadat ini perilaku yang dicontohkan Rasul enggak? Dicontohkan. Nah, kenapa Rasul mencontohkan? Karena ada ketetapan dari Allah. Nah, itu dia Pak, kata kuncinya. Jadi apa yang dibuat oleh Rasul, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu berdasarkan perintah Allah. Nah kemudian contoh sunnah Rasul yang kedua Pak, sholat. Nah, ini dia. Jadi menegakkan sholat, ya kan? Apalagi kita ya, secara budaya sudah biasa melakukan yang namanya sholat 5 waktu itu. Berarti ketika kita menegakkan sholat, artinya kita mengikuti apa itu? Iya. Berarti kita mengikuti sunnah
Rasul. Jadi kalau ada orang Islam nggak sholat, ngikuti siapa itu, Pak? Ya berarti dia mengikuti setan. Kalau dia ngikut sunnah Rasul, dia sholat. Nah kemudian contoh sunnah Rasul yang berikutnya apa? Zakat. Ini kita ambil contoh-contoh sederhana saja, Pak, ya, yang sudah cukup familiar dalam kehidupan kita. Kemudian nanti yang akan kita laksanakan, ya, saum di bulan Ramadan, ya kan? Nah banyak nggak orang Islam yang nggak puasa, Pak? Kita perhatikan, banyak. Nah kemudian yang puncaknya haji, ya kan? Dan contoh yang lain seperti menerapkan kisos, ya, dan banyak contoh-contoh lainnya. Artinya apa sederhananya? Sunnah Rasul itu adalah segala bentuk praktek yang dibuat oleh Rasul berdasarkan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hubungkan dengan materi yang lalu, artinya apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu yang dipraktekkan oleh Rasul, maka itulah yang dimaksud dengan sunnah Rasul, Pak. Nah, itu dia. Kenapa? Karena yang perlu kita pahami sebagai catatan, semua para Rasul, ya, bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, semua para Nabi itu awalnya tidak punya arah hidup yang jelas sebelum mereka menerima sunnatullah, sebelum mereka menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu salah satu dalilnya, kita perhatikan Quran surah Ad-Duha, surah ke-93 ayat ke-7, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wajadaka dhalam fahada, dan kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhal, dalam keadaan buntu, bingung dalam menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan masyarakat Arab pada masa itu. Tapi apa kata Allah? Fahada. Kemudian akhirnya kami beri petunjuk, ya. Kami dapati kamu dalam keadaan bingung, ya. Artinya sebelum menerima wahyu, bagaimana kondisi Rasul itu, Pak? Ia tidak punya arah hidup yang jelas, ya. Bahkan digambarkan dalam Sirah Nabawiyah itu, karena Rasul, ya, menghadapi berbagai macam kegelisahan melihat kondisi bangsa Arab pada masa itu yang banyak maksiat, banyak kerusakan. Akhirnya dia bertahanus ke Gua Hira, ya, uzlah, menyendiri, untuk mencari apa? Mencari jawaban dan solusi bagaimana mengatasi problem masyarakat Arab pada masa itu dengan berbagai macam kemaksiatan yang terjadi, ya. Bahkan kalau kita contohkan dalam konteks kehidupan hari ini, Pak, apa yang dialami Rasul dulu 14 abad yang lalu, kira-kira masih terjadi nggak hari ini? Kalau zaman Nabi kan ada judi, ada berhala, ada mabuk, ya kan? Kalau sekarang udah habis. Makin parah, ya kan? Nah makanya kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, kita akan gelisah, Pak. Bingung kita menghadapi kehidupan ini. Makanya Allah katakan, wa wajadaka dhalam Muhammad, wahai Muhammad, ingatlah ketika dulunya sebelum menerima wahyu engkau dalam keadaan bingung, nggak tahu arah hidup, mau dibawa kemana kehidupan dunia ini. Tapi fahada, akhirnya kami turunkan Al-Quran itu sehingga menjadi petunjuk, ya. Sehingga akhirnya Rasulullah bisa menghadapi kehidupan itu dengan benar. Nah kemudian ditegaskan lagi dalam ayat yang lain, surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 52, bahwa pada hakikatnya semua nabi sebelum menerima ketetapan dari Allah, sebelum menerima wahyu Allah, mereka tidak tahu apa-apa. Apa kata Allah? Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dan sebelumnya kamu wahai Muhammad tidaklah mengetahui apakah Alkitab itu dan apakah yang dimaksud iman itu, ya. Jadi para nabi belum tahu apa yang dimaksud dengan beriman, ya. Jangankan menjadi mukmin, untuk tahu apa definisi iman mereka belum paham. Kenapa? Karena belum menerima wahyu dari Allah. Setelah diwahyukan oleh Allah, barulah mereka jelas, oh iman itu begini, oh akibat dari beriman itu ini. Jadi jelas dia. Ini dia. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi tergambar, ya, bahwa intinya sunnah Rasul itu adalah segala bentuk perilaku dan aktivitas yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu Allah, berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang berikutnya kita dapat mengambil catatan bahwa yang namanya sunnah Rasul itu berbeda dengan hadis, Pak. Ini dia.
Karena hadis itu artinya perkataan, berita, kisah atau informasi. Nah, ini dia. Yang mana kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini contohnya. Kalau kita berbicara tentang hadis, secara kaidah mustalah hadis, atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah mengikuti madrasah lanjutan, ya, seperti sanawiyah atau aliyah, ini biasanya dibahas ini di dalam kitab mustalah hadis namanya. Itu rincian tentang kaidah-kaidah hadis yang berkembang. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis, ini hanya sebagai wawasan tambahan saja, bahwa setidaknya hadis itu dapat ditinjau dari sanadnya, dari perawinya, dari statusnya. Sehingga sering kita dengar di masyarakat ada namanya hadis sahih, hadis hasan, kemudian hadis dhaif, ya. Apa yang dimaksud dengan hadis dhaif, Pak? Ya, dhaif itu artinya lemah, asal katanya du'afa. Nah, kenapa dikatakan hadis dhaif? Karena ada unsur yang melemahkan kebenaran dari hadis itu, baik dari sanadnya maupun dari matannya. Nah, jadi kalau hadis itu ada namanya hadis dhaif, ya. Bahkan di sini ada namanya hadis maudhu, hadis palsu, dan hadis mungkar, hadis yang enggak dikenal. Tapi kalau sunnah Rasul ada yang dhaif enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena itu tadi kata kuncinya. Sunnah Rasul segala bentuk perilaku yang dibuat oleh utusan berdasarkan ketetapan Allah. Jadi dia enggak sama dengan hadisnya, Pak. Itu yang harus kita bedakan. Kalau hadis itu berita, informasi. Jadi dari siapa saja. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita ambil salah satu contoh ilustrasi sederhana. Ketika kita nitip uang sama orang, kira-kira kemungkinan apa yang terjadi? Saya nitip uang sama Pak Iskandar misalkan. Apa kemungkinan yang bisa terjadi? Bisa nggak bertambah, Pak? Berat itu kalau uang bisa bertambah. Paling kalau nggak berkurang atau bisa jadi hilang, ya kan? Tapi kalau kita nitip perkataan, ya kan? Kira-kira apa yang bisa terjadi? Bisa bertambah, bisa berkurang, ya kan? Nah, itulah sebenarnya salah satu fenomena hadis, Pak. Bayangi, termasuk kita perhatikan hadis yang paling populer itu, periwayatnya siapa, Pak? Hadis Bukhari Muslim. Ada yang tahu Imam Bukhari hidup di tahun berapa? Bukhari Muslim, Pak, hidup di tahun berapa? Abad kedua Hijriah, ya kan? Abad kedua Hijriah, artinya ratusan tahun setelah Nabi wafat, ya kan? Bayangi, Pak. Artinya apa yang dikatakan Nabi, ya, barulah dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Itu masih tahun lahirnya, belum tahun belajarnya. Nah, gak usah jauh-jauh kita cerita ratusan tahun, Pak. Seminggu saja, ya kan? Kita nitip perkataan sama orang, kira-kira udah bertambah berapa kalimat ya, Pak? Nah, makanya para ulama membuat kaidah ini. Ada namanya hadis dhaif, ada hadis maudhu. Ini. Kenapa? Karena hadis itu sifatnya netral, Pak. Ya kan? Bisa dia valid, sahih, bisa juga enggak valid. Namanya perkataan, ucapan. Enggak bisa diprediksi. Kecuali jika perkataan itu dicatat atau dituliskan. Mungkin bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Tapi kalau dari si fulan ngomongnya begini, dari si fulan ngomongnya begitu, maka otomatis dia tidak akan terlepas dari berbagai macam perubahan-perubahan. Ya. Jadi cukup jelas ya. Kita ingin mendudukkan itu perbedaan antara sunnah Rasul sama hadis. Ya. Tapi kalau sunnah Rasul dia nggak ada dhaif, Pak. Kenapa? Karena landasannya wahyu. Pijakannya adalah ketetapan Allah Al-Quran. Makanya kita contohkan tadi. Berarti apa salah satu contoh sunnah Rasul? Menegakkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu ada wahyunya. Tadi deh. Baik, sampai di sini. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami? Cukup jelas ya? Baik, yang berikutnya adalah eksistensi. Ya, ini keberadaan atau kedudukan dari sunnah Rasul. Jadi setelah kita sama-sama memahami bahwa sunnah Rasul itu adalah watak, perilaku, peraturan dan jalan hidup utusan berdasarkan sunnatullah,
atau berdasarkan ketetapan Allah, lalu sebagai apa keberadaannya? Ya. Kita lihat salah satu dalilnya Quran surah Al-Ahqaf ya. Surah ke-46 ayat ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kunta bid'am minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya," kata Nabi. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yakni umatmu, kuntu bid'am minar rusul. Aku bukanlah rasul yang bid'ah. Artinya aku bukan rasul yang pertama kali ada di muka bumi. Akan tetapi Nabi Muhammad itu hanyalah salah seorang rasul dari sekian banyak rasul yang pernah diutus oleh Allah ke dunia ini. Kemudian apa kata Allah? Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan katakan juga kepada mereka Muhammad, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku maupun terhadap kalian wahai umatku. Akan tetapi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku. Ya. Perhatikan bahasanya Pak. Aku hanya mengikuti wahyu. Nah, berarti perilaku Rasul itu sebagai apa kedudukannya? Kalau kita perhatikan ayat ini. Aku bukan Rasul yang perdana, bukan Rasul yang pertama kali ada. Akan tetapi aku hanya salah seorang dari sekian banyak Rasul yang pernah diutus. Dan aku nggak tahu apa yang akan Allah perbuat terhadap kehidupanku dan terhadap kehidupan kalian. Karena aku hanya mengikuti wahyu Allah. Nah, berarti apa yang dibuat Rasul, apa yang menjadi perilaku Rasul itu terhadap wahyu tadi kedudukannya gimana? Sebagai apa dia? Ya, kalau kita ilustrasikan wahyu tadi kan Quran, Bapak Ibu. Nah, Quran itu sifatnya apa? Teori atau praktek? Ya, kalau kita perhatikan mushaf inilah. Bentuknya buku konsep teori. Nah, yang mempraktekkan siapa yang mencontohkan? Iya, Rasul. Artinya Rasulullah mempraktekkan atau mencontohkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, berarti secara otomatis perilaku Rasul itu sebagai apa dia? Ya, sebagai aplikasi dari wahyu Allah itu. Artinya kalau Al-Quran itu teorinya, berarti sunnah Rasul adalah prakteknya, teknis pelaksanaannya. Nah, ini dia. Jadi perhatikan ya bahasanya di sini kata kuncinya Bapak Ibu, ma yuf'alu bi ma yuha ilayya. Apa yang aku perbuat itu hanyalah berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Berarti apa sederhananya? Sunnah Rasul keberadaannya adalah sebagai penerapan dari wahyu Allah itu, ya. Atau bahasa lainnya sebagai prakteknya Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu adalah konsepnya, teorinya, maka sunnah Rasul adalah contoh konkretnya. Jadi umat Islam ini bisa paham bagaimana cara melaksanakan sholat kalau dicontohkan sama Rasul. Kalau cuma sekedar lihat teorinya nggak ngerti juga itu. Tapi karena dicontohkan oleh Rasulullah, akhirnya para sahabat paham. Oh, sholat itu dimulai dari takbir, kemudian ditutup dengan salam. Kenapa? Karena Rasulullah mempraktekkan konsep sholat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian dapat kita hubungkan juga Quran surah An-Nisa, ya, surah keempat ayat 80, yang menegaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya apa yang dibuat oleh Rasul, apa yang dijalankan oleh Rasul itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah, ya. Menjalankan wahyu Allah. Apa kata Allah? May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa saja yang mentaati Rasul, berarti sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Artinya apa? Siapa saja yang mengikuti dan mencontoh serta meniru perbuatan Rasul, berarti sebenarnya mereka telah mengikuti perintah Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya apa yang dibuat Rasul adalah dalam rangka menjalankan dan mengimplementasikan perintah Allah itu dalam kehidupan dunia ini. Jadi di sini ya Bapak Ibu. Jadi may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Jadi apa yang dibuat Rasul itu berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perilaku Rasul, ucapan Rasul, ya, atau sederhananya sunnah Rasul tadi merupakan aplikasi atau penerapan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ditegaskan lagi ya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ketika istri Rasul didatangi oleh
sebahagian sahabat pada masa itu. Kemudian mereka bertanya kepada Ummul Mukminin, yakni Aisyah binti Abi Bakar, ya. Mereka bertanya bagaimana akhlaknya Rasul, ya. Kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Yarda liridahu wa yaskhatu li sakhatihi. Rasul itu atau Nabi Muhammad itu ridho, yakni menyukai dan membenci sesuatu karena Al-Quran. Nah, ini dia. Jadi istri Nabi, Pak, ketika dikatakan, ya, ditanya bagaimana akhlak suaminya, beliau menjawab akhlak suaminya adalah Al-Quran. Artinya apa? Penjelasan Aisyah ini menegaskan kepada kita bahwa apa yang dibuat oleh Rasul, apa yang dicontohkan oleh Rasul adalah dalam rangka mengaplikasikan Al-Quran. Makanya kana khuluqul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Berarti sederhananya ini merupakan analogi bahwa Rasul itu adalah Quran berjalan, Pak, ya. Atau kalau dalam istilah Bible, ya, atau Injil dulu dikatakan bahwa Nabi Isa itu firman yang hidup, ya kan? Nah, kurang lebih hampir sama sebenarnya. Menunjukkan kepada kita bahwa para nabi itu menghidupkan atau mengaktivitaskan wahyu Allah itu dalam aktivitas kehidupan dunianya. Nah, ini dia. Makanya luar biasa nih, Pak. Istri Nabi ditanya bagaimana akhlak suaminya, kan? Coba kalau kita, kira-kira gimana jawabannya, Pak? Istri kita ditanya, ya, bagi yang udah berumah tangga lah, gimana kira-kira akhlak abang itu? Abang itu Pak, ya itu. Harusnya jawabannya sama, ya kan? Ya kalau kita ngikut Rasul lah, Pak, ya kan? Kan kita mengaku cinta Rasul. Artinya jawabannya harus sama. Jadi artinya bukan hanya Rasul saja yang harus menjadi Quran berjalan. Kita sebagai umatnya pun harus menjadi Quran berjalan. Ya tentunya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kenapa? Karena sunnah Rasul itu salah satu standar rujukan kita. May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Ketika kita mengikuti Rasul, berarti kita telah taat kepada Allah. Berarti sebaliknya, ketika kita tidak mau mengikuti sunnah Rasul, artinya apa itu, Pak? Ya, berarti kita telah bermaksiat kepada Allah. Nah, ini dia. Rasul sholat, kita nggak sholat, ya kan? Rasul dalam berumah tangga gimana, Pak? Kalau berdasarkan hadis-hadis yang kita dengarlah selama ini, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, artinya sebaik-baik suami adalah orang yang paling baik dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, ya kan? Nah, berarti kalau kita mengikuti sunnah Rasul, berarti menjadi suami yang gimana nih, Pak? Iya, khairun, ya kan? Menjadi suami yang terbaik. Artinya apa? Suami yang kayak Rasul, ya kan? Artinya kalau suaminya kayak Rasul, berarti istrinya harusnya kayak gimana, Bang? Iya, harus gitu dia. Jangan berat sebelah, ya kan? Zolim namanya tuh. Dia berharap istrinya kayak Aisyah, ya kan? Tapi perilakunya kayak Abu Jahal, nggak ketemu dia. Atau sebaliknya, ya kan? Dia berharap suaminya kayak Nabi perilakunya, ya kan? Jadi harus balance dia, ya kan? Makanya kana khuluqul Quran. Rasul mencontohkan kepada kita bagaimana mengakhlakkan Al-Quran itu dalam kehidupan. Dan memang ini konsekuensinya, Bapak Ibu. Ketika kita mengaku mencintai Rasul, berarti apa yang dibuat oleh Rasul harus kita praktekkan. Jangan pas yang giliran menurut selera aja, ya kan? Apa contohnya yang menurut selera, Pak? Oh, ini ngikut sunnah Rasul. Apa contohnya? Ya, masalah kawin nih kan? Lebih dari satu. Kenapa abang mau kawin lagi? Tapi ngikut sunnah Rasul, nih kan? Jadi seolah-olah ada sunnah Rasul yang dipisah-pisah dia. Tapi pas giliran ngaji, giliran sholat, ya, giliran dakwah, apa jawabannya?
Kita kan bukan Rasul, ya kan? Nggak boleh begitu, ya kan? Nah jadi dalil-dalil ini menegaskan kepada kita Bapak Ibu bahwa keberadaan dari sunnah Rasul itu adalah sebagai aplikasi atau penerapan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dapat kita ambil catatan tadi, ya. Al-Qur'an itu adalah teorinya, sedangkan sunnah Rasul merupakan prakteknya, Pak. Artinya ketika kita menjalankan Al-Qur'an, itu artinya sama kita sudah mengikuti sunnah Rasul. Ketika kita menegakkan sholat, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, ya, atau sebaliknya ketika orang tua mendidik anaknya dengan pemahaman yang benar, pemahaman Islam, berarti dia telah mengikuti sunnah Rasul. Kenapa? Karena apa yang dibuat oleh Rasul berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami? Ini masih bicara eksistensi, ya. Jadi eksistensinya itu selaras dengan pengertian tadi. Dia tidak akan bertolak belakang. Kalau pengertiannya adalah wata, perilaku dan peraturan serta jalan hidup utusan berdasarkan sunnatullah, maka secara otomatis kedudukannya sebagai penerapan dari sunnatullah itu sendiri, ya. Jadi kalau kita analogikan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, ya. Al-Quran itu desainnya, gambar bangunannya, Pak. Sedangkan sunnah Rasul adalah bangunan jadinya. Ini dia. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu masih gambaran, masih bentuk desain, tulisan. Tapi ketika dipraktekkan oleh Rasul, maka gambaran Quran tadi jadinya jadi nyata, jadi konkret dia. Ini analogi sederhananya, ya. Bahwa Al-Quran itu adalah gambar kerjanya, desainnya, sedangkan sunnah Rasul adalah bangunan nyatanya atau konstruksinya. Ini supaya memudahkan kita saja, Pak, dalam memahami antara Al-Quran dan sunnah Rasul itu. Jadi bisa kita katakan Al-Quran dan sunnah Rasul ini nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara teori dan praktek, ya. Ngaku Al-Quran sebagai pedoman hidup tapi nggak mau dipraktekkan, berarti nggak ngikut sunnah Rasul ini. Ini dia. Baik, yang berikutnya kita lanjut yang ketiga, masih ada waktu kita, yakni wazifah, ya, atau fungsi dan tujuan dari sunnah Rasul itu sendiri dalam kehidupan dunia ini. Nah, hal ini diungkap dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl, ya, surah ke-16 ayat 44. Baik, mari kita perhatikan kembali ayatnya sama-sama, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikra, yakni Al-Qur'an. Zikir, peringatan. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah kami turunkan kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka mau berfikir, kata Allah. Ya, perhatikan bahasanya Bapak Ibu. Kata Allah, kami telah turunkan Quran itu kepadamu. Supaya apa? Supaya dengan Quran itu kamu menjelaskan atau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah Allah turunkan kepada mereka, dan supaya mereka mau menggunakan pikirannya. Nah, berarti fungsi sunnah Rasul itu apa? Kalau kita merujuk ayat ini, artinya apa yang dibuat oleh Rasul tadi dalam rangka apa dia? Untuk kehidupan umat manusia ini. Kalau berdasarkan ayat ini. Ini sengaja kita hijaukan, Pak. Ya. Yakni litubayyina linnas. Dalam rangka atau untuk menerangkan kepada umat manusia. Nah, kata kuncinya di situ. Jadi dengan adanya sunnah Rasul tadi, umat menjadi jelas, menjadi terang. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena fungsinya litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada umat manusia bagaimana cara mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran tadi. Dan supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya mereka mau berfikir. Artinya apa? Bisa diterima oleh nalar manusia. Oh, begini rupanya cara mempraktekkan Quran itu. Oh, begini rupanya cara menjalankan sedekah dan zakat itu. Jadi manusia bisa berpikir. Tapi kalau nggak ada yang mencontohkan, nggak ada yang menerangkan, nggak jalan pikirannya. Ini dia. Bingung.
Tapi dengan adanya Rasul tadi, akhirnya umat manusia menjadi jelas bagaimana mengamalkan perintah-perintah Allah itu. Nah, kemudian ditegaskan lagi dalam surah Al-Maidah ayat ke-67. Maaf, kayaknya keliru nih ya, ayat 15. Baik, mari kita perhatikan kembali ayatnya Bapak Ibu, surah Al-Maidah ayat 15. Dapat ayatnya? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, kata Allah, sungguh telah datang kepadamu rasul kami, utusan kami, kata Allah, yang menjelaskan kepadamu kebanyakan dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang kamu biarkan, kata Allah. Ya. Jadi bahasanya kurang lebih hampir sama, ya, bahwa untuk memberikan petunjuk kepada kita dengan adanya Rasul tadi dalam rangka yubayyinu lakum, untuk menjelaskan kepada umat manusia apa yang dijelaskannya, apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka, yakni minal kitab. Bahkan ayat ini berceritakan tentang para ahli kitab di zaman dulu, Pak, ya. Termasuk Yahudi dan Nasrani yang telah Allah turunkan kitab berupa Taurat dan Injil. Tapi apa kata Allah? Banyak dari isi kedua kitab itu yang mereka sembunyikan dan mereka biarkan. Akhirnya apa? Tidak terpahami dan diamalkan lagi oleh masyarakat yang hidup di zaman itu. Sehingga diutuslah kembali Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan semua hal yang selama ini mereka sembunyikan dan biarkan. Nah, ini dia. Jadi bahasanya hampir sama. Kalau di ayat yang pertama litubayyina linnas, di ayat yang kedua yubayyinu lakum. Yang mana intinya sama, bahwa adanya Rasul itu dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat manusia bagaimana cara memahami dan melaksanakan ajaran Allah itu, ya. Yakni cara melaksanakan Al-Qur'an. Bahkan dalam salah satu hadis diungkap juga Rasulullah SAW menegaskan, la taktubu anni syai'an illal Qur'an, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Janganlah kamu menetapkan atau menulis sesuatu yang keluar dari lisanku selain Al-Qur'an. Maka siapa saja yang menulis dariku selain Al-Qur'an, hendaklah ia menghapusnya. Dan siapa saja yang sengaja, kata Nabi, berdusta, berbohong dengan mengatasnamakan aku, maka hendaklah dia mengambil posisinya di neraka. Jadi ayat ini sebenarnya sebagai penegasan dan teguran, ya, kepada siapa saja, termasuk para sahabat yang hidup di masa itu. Jadi jangan kalian menetapkan sesuatu yang keluar dari lisanku kalau itu bukan berdasarkan yang diwahyukan oleh Allah, ya. Kalau dia bukan Quran. Bahkan kalau ada yang berani berbohong, kata Nabi, berdusta dengan menisbatkan nabi-nabi, ya. Dia bilang ini hadis dari Nabi, ini hadis dari Rasul, tapi sebenarnya Nabi dan Rasul tidak pernah menyatakan itu. Berarti apa kata Nabi? Falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Berarti dia telah memboking satu seat di neraka, ya kan? Dia telah mengambil posisinya, tempat duduknya di neraka. Berarti kan ancaman ini, Pak. Jadi kalau ada yang berani mengada-ngada, ini katanya hadis dari Nabi, hadis dari Rasul, padahal nggak ada ketentuannya dari Allah dan Rasul, berarti dia telah, iya, memboking, ya kan, di pesannya, Pak, tempat duduk di neraka. Nah, hari ini kan banyak, Pak, fenomena. Ini hadis dari Rasul, tapi sebenarnya, ya, contohnya apa? Salah satu hadis yang pernah kita dapat, Pak, siapa yang tidak mengirimkan pesan ini kepada 20 orang, nanti dia akan mendapatkan musibah atau bencana. Itu hadis dari mana, Pak? Ya, hadis Telkomsel itu. Supaya banyak pesan yang dikirim, ya kan? Nggak ada hadis dari Nabi begitu. Apalagi dari wahyu Al-Quran, nggak ada.
Karena zaman sekarang kalau kita nggak selektif Pak, macam-macam hadis ini. Bahkan hadis ini jumlahnya puluhan ribu. Bukan hanya ribuan Pak, puluhan ribu. Kala jumlah ayat Quran. Ayat Quran berapa jumlahnya Pak? 6.236 ayat. Nah hadis puluhan ribu. Kenapa namanya cakap orang? Yang dikumpul. Makanya harus selektif ya. Bukan berarti kita menafikan hadis itu, tidak. Jadi setidaknya harus ada tabayun di situ. Kita filter. Apakah memang hadis itu sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah? Ya. Karena ancaman Nabi ini, siapa saja yang berdusta, berbohong atas namaku, maka berarti dia telah mengambil posisinya menjadi penghuni neraka. Baik, dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu, bahwa fungsi sunnah Rasul adalah dalam rangka untuk menjelaskan makna dan pelaksanaan dari wahyu Allah itu sendiri. Ya. Jadi dengan adanya Rasul tadi, umat manusia itu bisa jelas bagaimana cara memahami dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Namun sebelumnya kita sepakati dulu, kira-kira mau kita lanjut atau kita padakan karena sudah pukul 10. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang kita cukupkan, insya Allah kita lanjut minggu depan. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Baik, untuk sementara kita padakan dulu sampai dengan fungsi ya. Namun sebelum kita tutup, kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Jadi kita sudah masuk subbab yang ketiga, fungsi dari sunnah Rasul ya. Jadi kita review lagi ya. Tadi pengertiannya masih ingat Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan sunnah Rasul? Watak, perilaku, peraturan dan jalan hidup utusan berdasarkan sunnatullah. Nah, keberadaannya sebagai penerapan atau aplikasi dari ajaran Allah itu sendiri. Nah, karena dia merupakan aplikasi, maka secara otomatis fungsi dan tujuannya adalah dalam rangka untuk menjelaskan makna dan pelaksanaan dari ajaran Allah itu sendiri. Oke, baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta keilmuan kita di dalam memahami standar rujukan ini ya, baik Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena berhubung waktu juga, jadi untuk sementara kita padakan dulu pertemuan kita. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kembali pada subbab yang berikutnya, yakni perbandingan ya, atau muqaranah dari bab Sunnah Rasul. Baik, untuk sementara ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, dan terima kasih atas segala perhatiannya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.